Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sejumlah partai koalisi hingga Menteri Kabinet berusaha mendorong wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah tegas menolak. Apa sebenarnya target dari partai politik itu? Benarkah ada pihak yang mendesain wacana tersebut? Inilah Top Review. Hari Minggu 20 Oktober 2019, peristiwa penting terjadi di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Jakarta. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 secara resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 hingga 2024. Dalam sumpah jabatan, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memegang teguh Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya. Tentu, termasuk di dalamnya memegang teguh masa jabatan 5 tahun yang diatur dalam konstitusi. 2 tahun masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf berjalan mulai muncul wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Mulai dari wacana jabatan presiden 3 periode hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara itu, Presiden Jokowi tegas menolak wacana ini. Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Meski Presiden menolak, tapi justru Menteri anggota Kabinet dan partai politik koalisi terus berusaha menghidupkan wacana itu. Saat ini yang ramai disorot adalah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Gayung bersambut, Partai Amanat Nasional juga menyatakan setuju masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Kepuasannya tinggi sekali sampai 73%. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman koalisi, partai politik lainnya, juga dengan berbagai kalangan, dengan ormas dan tentu kelompok elit politik lainnya. Dengan gaya yang berbeda, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal persetujuan. Saat berkunjung ke Siak Riau, Airlangga menerima aspirasi petani sawit di Kampung Libojaya, Kandis, Siak Riau yang menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Kepada petani, Airlangga menyatakan akan membawa aspirasi ini untuk dibicarakan dengan para pemimpin partai politik. Sikap Airlangga ini dinilai sebagai bentuk persetujuan secara implisit terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Sementara itu, Partai Nasdem menolak ide perpanjangan masa jabatan Presiden. Ada wacana dari teman-teman partai politik yang menginginkan adanya masa perpanjangan presiden. Saya ingin menyatakan Nasdem belum tertarik membahas masalah ini. Itu jelas, dia belum tertarik. Kita ingin mengkonsolidasikan seluruh urusan yang lain dan kita menghormati pikiran dari kawan-kawan dari partai-partai politik lainnya.
mungkin mempunyai suatu argumentasi tersendiri, pikiran yang terdekat tersendiri untuk mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sejatinya sudah pernah dikemukakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal Januari lalu. Ia beralasan dunia usaha menginginkan masa kepemimpinan nasional saat ini diperpanjang karena dunia usaha sedang dalam tren pemulihan. Jangan sampai momentum positif ini terganggu karena stabilitas politik yang tidak berjalan baik. Memajukan pemilu atau menundukkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 97 kita pemilu harusnya kan 2002. Kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali. Tapi kemudian kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu ya, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu gitu. Nah, tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Usulan Bahlil langsung ditolak berbagai kalangan. Partai yang menolak tegas diantaranya PKB dan Golkar. Jadwalnya 2024. Dan itu sendiri tegas pengennya 2024. kan siklusnya 5 tahunan. Karena kan kalau dari Pak Bahlil menyatakan bahwa ada pelaku usaha yang meminta untuk mendapat tanggapan Golkar dengan pernyataannya Pak Bahlil. Bagaimana Pak? Saya tidak tanggapi, tapi siklus berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Ya. Tetapi tidak sampai 2 bulan, situasi berubah drastis. Justru PKB menjadi partai politik anggota koalisi yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden. Analis politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, manuver partai politik ini tidak terjadi begitu saja. Ada orkestrasi politik yang mengarahkan ke sana. Tidak ada kebetulan dalam politik. Jadi saya terus terang merasakan ada semacam desain sistematik untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan tidak mungkin ketua umum partai pendukung pemerintah tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang senada tanpa ada orkestranya. Jadi terlalu mudah untuk ditebak. Ya. Nah, pertanyaan yang menarik buat saya kemudian adalah seberapa jauh resonansi dari usulan ini bergulir. Nah, kalau kita lihat apa yang direspon oleh partai pendukung pemerintah itu kan relatif berbeda, minimal sampai saat ini. Jadi Partai Nasdem melalui Ketua Umum Partai Nasdem, ya, Pak Surya Paloh barusan mengatakan tidak ada ruang penundaan karena kereta sudah berjalan. Termasuk juga Sekjen PD Perjuangan, termasuk yang kita ingin tunggu adalah komentar dari Gerindra. Nah, kalau PKS dan Demokrat dalam hal ini tidak terlalu urgent, tidak terlalu krusial, karena keduanya tidak menentukan hasil akhir perdebatan di parlemen. Yang menentukan adalah dinamika di internal koalisi. Jika benar sinyalemen dari Burhanuddin Muhtadi ini, maka ada persoalan serius dalam hal kesetiaan politisi terhadap konstitusi. Padahal, sebagaimana tercermin dari survei indikator politik, rakyat masih setia pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama 5 tahun dalam 1 periode dengan maksimal masa jabatan 2 periode. Apakah akal sehat rakyat dan dalil konstitusi itu akan ditabrak? Semoga saja tidak.